Welcome back to my channel. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Channel Cerita Roman, Bab 346. Devi tampak geram dan menatap Reva dengan marah. Reva, kau benar-benar hebat. Beraninya meminta kakekku untuk mengancamku. Aku beritahu ya, aku tidak sama dengan kakekku. Dia bisa ditipu olehmu tetapi aku tidak akan tertipu olehmu. Setelah hari ini, jangan sampai aku melihatmu lagi. Reva tampak acuh tak acuh, seharusnya kau merasa senang karena memiliki kakek yang baik. Jika kau bukan cucu Dokter Tanaka, kau bahkan tidak berhak untuk berbicara di depanku. Setelah berbicara, Reva menarik Helen lalu berbalik untuk pergi. Devi langsung marah seperti kebakaran jenggot. Sombong sekali kau. Aku tidak berhak berbicara di depanmu. Kau pikir kau siapa? Menantu sampah yang bisanya hanya bergantung kepada istrimu dan seorang petugas pembersih rumah sakit. Bahkan masih berani memiliki wanita simpanan di luar. Aku benar-benar belum pernah melihat orang yang begitu kurang ajar sepertimu. Jika kau memang benar-benar hebat, masuklah sendiri, jangan meminta bantuan kakekku. Dasar bajingan, kau benar-benar sampah. Masih beraninya sombong dan arogan. Aku tidak berhak berbicara di depanmu. Kau pikir kau berhak berbicara di depan aku. Jika bukan karena kakekku, kau pun bahkan tak punya hak untuk melihat aku. Orang tak berguna, dasar sampah. Pergi mati saja kau. Reva terlalu malas untuk mempedulikan makian Devi. Dia juga tidak pandai bertengkar dengan wanita. Setelah membawa Helen ke bagian samping lalu dengan penasaran Reva bertanya, "Helen, mengapa kau datang ke sini?" Helen menundukkan kepalanya, tidak ada apa-apa. 99. Reva berbisik, "Katakan kepadaku, apapun itu aku akan membantumu." "Tidak apa-apa." Helen memaksakan senyumnya, "Kak Reva. Aku hanya ingin masuk dan lihat saja. Tidak ada apa-apa." 99. Reva mengernyit sedikit dan berbisik, "Apakah karena ibumu sakit?" Sebelumnya Paman Boris pernah mengatakan bahwa istrinya sakit. Reva sudah meminta Kenji untuk mengirimkan uang kepadanya tetapi mengapa Helen datang ke sini? Tidak. Helen mengibas-ngibaskan tangannya, "Kak Reva, jangan tanya lagi. Aku baik-baik saja, aku akan pergi berjalan-jalan. Kau tidak perlu mengkhawatirkan aku." Helen lari dengan panik dan Reva menatap bayangannya dengan curiga. Setelah berbalik dan tidak melihat bayangan Reva lagi akhirnya Helen menghela nafas lega. Dia melihat ke sekeliling seolah-olah dia adalah seorang pencuri. Lalu dia mendekati seorang pria dan bertanya, "Halo, permisi, apakah Anda kenal dengan Dr. Hale?" Pria itu melirik Helen, "Aku tidak kenal. Maaf telah mengganggu waktumu." Helen berbalik ke sisi lain dan menemukan orang lain kemudian bertanya lagi. Setelah menanyakan pertanyaan yang sama untuk beberapa saat, akhirnya Helen bertemu dengan seorang pria berkacamata yang berusia sekitar 40-an. "Dr. Hale." Pria berkacamata itu memandang Helen dari atas sampai bawah. "Tentu saja aku kenal dengannya, dia adalah teman lamaku." "Kenapa? Ada masalah apa?" Helen sangat gembira lalu dengan suara rendah dia berkata, "Kakak, bolehkah Anda membantu aku? Bantu memperkenalkan aku kepada Dr. Hale." Pria berkacamata itu mengerutkan keningnya, "Untuk apa kau mencari Dr. Hale? Apakah kau tahu siapa itu Dr. Hale? Tidak sembarang orang bisa bertemu dengannya." Helen tampak canggung dan berkata dengan suara rendah, "Kakak, tolong bantulah aku. Mamaku sakit parah." Dokter berkata bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya di kota Carson ini hanyalah Dr. Hale. "Tolong bawa aku bertemu dengan Dr. Hale. Bagaimana jika aku berikan $30.000 sebagai hadiahnya?" Pria berkacamata itu menyipitkan matanya dan menatap Helen dari atas sampai bawah. Meskipun Helen memiliki badan yang ramping tetapi penampilannya yang cantik dan polos membuat pria berkacamata itu gelisah. "Bukan tidak mungkin untuk memperkenalkan dia kepadamu.
Tetapi ada begitu banyak orang di sini dan orang-orang yang datang memohon kepadanya juga banyak sekali. Jika kau memohonnya di sini, itu sudah pasti tidak mungkin. Begini saja, aku akan membawamu ke hotel di samping. Nanti setelah Dr. Hale tiba, aku akan memintanya datang ke ruang VIP di hotel untuk mencari kita, bagaimana? Channel Cerita Roman, Bab 347. Helen berbisik, kalau begitu kenapa tidak pergi ke kafe saja? Pria berkacamata ini mengibaskan tangannya dan berkata, tidak nyaman jika berbicara di kafe. Kamar hotel ada tempat yang paling cocok dan bersifat pribadi. Tetapi, jangan tetapi lagi, ujar pria berkacamata itu dengan tidak sabar, sebenarnya kau ingin menyelamatkan mamamu atau tidak? Jika kau ingin menyelamatkan mamamu maka lakukan saja apa yang aku katakan. Helen tampak ragu sejenak. Meskipun dia ingin menyelamatkan mamanya tetapi dia juga tidak bodoh. Tatapan pria itu kepadanya dan masih berniat membawanya ke kamar hotel menunjukkan bahwa dia punya niat yang tidak baik. Helen lalu berbisik, sudahlah, lupakan saja, aku akan mencari orang lain. Pria berkacamata itu merasa kesal. Bagaimana mungkin dia akan membiarkan daging yang sudah berada di depan mata pergi begitu saja? Berhenti, biar aku beritahu kepadamu, keluarga aku merupakan teman dari Dr. Hale. Aku bisa meminta Dr. Hale untuk membantu menyelamatkan mamamu tetapi aku juga bisa memintanya untuk tidak perlu menyelamatkan mamamu. Jika kau tidak meminta bantuan kepadaku, tidak ada seorang pun di sini yang dapat membantumu lagi. Kau pilih sendiri saja, bagaimana kau akan memutuskannya. Wajah Helen memerah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pria ini begitu tidak tahu malu dan sengaja ingin memerasnya. Melihat ekspresi Helen yang panik itu lalu si pria berkacamata membungkuk lalu sambil tersenyum dia berkata, kau adalah anak yang berbakti. Demi menyelamatkan mamamu bukankah kau harus memberikan sedikit pengorbanan? Jangan khawatir. Asalkan kau pergi ke sana denganku, aku akan menjamin mamamu tetap akan aman dan sehat. Sambil berbicara si pria itu diam meletakkan tangannya di pinggang Helen. Helen langsung terkejut. Dengan cepat dia mundur selangkah dan berkata dengan suara gemetar, tidak, jangan seperti ini. Melihat wajah Helen yang polos membuat si pria berkacamata itu semakin nafsu. Dia langsung meraih tangan Helen dan mengancam dengan suara rendah, jika kau mundur selangkah lagi maka mamamu pasti akan mati. Memangnya kau ingin mamamu mati? Helen merasakan kesedihan di hatinya. Apakah dia benar-benar harus melakukan pengorbanan seperti itu? Dia tampak tak berdaya dan air mata di matanya menggenang. Saat si pria berkacamata melihat ini dia langsung tahu bahwa wanita ini sebentar lagi akan menyerah. Dengan segera dia mendekati Helen dan siap untuk memeluknya. Dan pada saat ini tiba lehernya menegang. Seluruh badannya seperti diangkat oleh seseorang. Sebelum dia bisa mengetahui apa yang terjadi, dia sudah terlempar ke samping dan jatuh dengan menyedihkan. Reva yang melakukan penyerangan itu. Dia sebenarnya berjalan di dekat mereka dan mendengarkan apa yang mereka berdua katakan tadi. Helen tidak ingin menyebabkan masalah baginya jadi dia sengaja tidak memberitahunya tentang apa yang terjadi. Tetapi ketika Reva mengetahui masalah ini, bagaimana mungkin dia bisa mengabaikannya? Dan dalam waktu yang sebentar saja lokasi itu telah menarik perhatian banyak orang lagi. Sekelompok orang langsung berkumpul di sana. Kenapa dia lagi? Orang ini sangat biadab. Dia menghajar orang di mana-mana. Dia anggap apa tempat ini sebenarnya? Orang seperti dia ini adalah orang dari kalangan bawah makanya bisa melakukan hal-hal yang brutal dan kejam seperti itu. Sama sekali tidak menunjukkan sikap seorang gentleman. Acara penting dan mewah seperti ini mengapa bisa mengundang bajingan seperti dia? Semua orang membicarakannya dan menatap Reva dengan penuh penghinaan. Menurut mereka semua adalah kalangan kelas atas. Sementara Reva dan Helen adalah kalangan kelas bawah yang tidak ada artinya. Bahkan tidak lebih dari sebutir debu. Devi juga mendengar kabar tentang situasi di sini jadi dia segera bergegas.
Saat sampai di tempat kejadian dan melihat situasinya, air muka Devi langsung berubah. Reva, apa yang kau lakukan? Devi langsung memakinya. Reva bertanya balik, mengapa kau tidak bertanya kepadanya apa yang telah dia lakukan? Devi, aku tidak peduli dengan apa yang dia lakukan, kalau kau menghajar orang berarti itu salahmu. Ucapan Nona Tanaka benar, ujar seorang pria muda dengan kencang, semua orang di sini adalah orang beradab. Mana ada orang yang datang langsung menghajar orang. Tidak peduli apapun kesalahannya, kau tetap tak boleh menghajarnya. Ini adalah sifat dasar seorang manusia. Kerumunan itu berteriak. Ekspresi Reva tampak tenang dan ketika semua orang berhenti berteriak lalu dengan dingin dia berkata, sudah selesai berbicara semuanya. Kalau sudah selesai maka aku akan melanjutkan. Setelah mengatakan kalimat itu, Reva menghampiri si pria berkacamata itu lagi dan menamparkan pria itu di wajahnya. Si pria berkacamata itu langsung jatuh ke lantai dan memuntahkan seteguk darah dengan beberapa giginya yang copot. Channel Cerita Roman, Bab 348. Semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Reva akan berani menghajar orang lagi dalam keadaan seperti itu. Reva, Devi gemetar karena marah. Apakah kau sudah gila? Beraninya kau memukul orang. Kau benar-benar mengira bahwa aku tidak berani menendangmu keluar dari lokasi acara. Ekspresi Reva tenang dan berkata, mengapa kau tidak tanyakan dulu kepadaku mengapa aku memukulnya? Dengan marah Devi berkata, tanya apa? Memangnya masih perlu ditanyakan? Aku katakan sekali lagi, memukul orang itu, kau yang salah. Reva, segera minta maaf kepadanya sekarang. Jika dia mau memaafkanmu maka masalah ini selesai. Reva mengerutkan keningnya. Devi ini benar-benar sombong. Melihat masalahnya akan membesar, dengan cepat Helen berkata, Nona Tanaka, semua ini salahku. Begini, aku saja yang meminta maaf kepada pria ini. Petik 2. Pak, aku benar-benar minta maaf. Kau orang yang terhormat jadi tolong, jangan perhitungan dengan kami. Biarkan kami pergi. Pria berkacamata itu langsung bangkit dan meraung, tidak mungkin. Aku beritahu kepada kalian, kali ini aku tidak akan memaafkanmu. Devi, kau harus memberikan penjelasan yang baik untukku. Kalau tidak, aku akan memberitahu Dr. Hale agar tidak perlu datang ke sini lagi. Tanpa Dr. Hale, aku ingin lihat bagaimana kalian akan menyelenggarakan pertemuan pertukaran medis ini. Aileen dengan cemas bertanya, apa hubunganmu dengan Dr. Hale? Pria berkacamata itu dengan bangga mencibir, aku memanggil paman kepada Dr. Hale. Apa? Teriak orang-orang di sekitar. Air muka Devi langsung berubah. Dalam pertemuan pertukaran medis ini, Dr. Hale adalah orang yang diandalkan oleh mereka semua. Dan sebagian besar orang yang datang ke sini itu demi Dr. Hale. Jika Dr. Hale tidak datang, maka pertemuan pertukaran medis ini juga tidak bisa diselenggarakan lagi. Devi menatap Reva dengan marah. Kali ini dia benar-benar telah menyinggung orang yang tidak patut disinggung. Lalu, bagaimana kau ingin menyelesaikan masalah ini? Tanya Devi dengan hormat. Si pria berkacamata itu menunjukkan wajah muram. Ingin aku memaafkannya. Boleh, suruh dia berlutut sambil bersujud di depanku untuk meminta maaf. Devi mengerutkan keningnya. Tidakkah ini agak sedikit keterlaluan? Si pria berkacamata itu menunjukkan ekspresi arogannya. Kenapa? Tidak bisa dilakukan. Jika tidak bisa dilakukan, tidak perlu banyak bicara. Hari ini, dia yang berlutut atau aku akan meminta pamanku pulang. Kau pilih sendiri saja. Semua orang di tempat kejadian itu langsung gempar. Karena kau telah berani menghajar orang maka sudah sewajarnya kau menanggung konsekuensi dari menghajar orang. Memangnya kenapa dengan berlutut dan bersujud? Untuk kalangan bawah seperti mereka kan sudah biasa untuk bersujud dan berlutut. Itu benar, bukannya tadi si gadis itu juga sudah berlutut dan bersujud. Sekarang hanya perlu dilakukan sekali lagi saja. Nona Tanaka,
Jika kau juga tidak bisa menyelesaikan masalah ini, maka kau hanya akan membuat semua orang kecewa. Sudahlah, jika keponakan Dr. Hale pergi, kita juga pergi saja. Ya, masalah seperti ini saja tidak bisa diselesaikan, ayo pergi. Biar pertemuan pertukaran medis ini tidak bisa diselenggarakan lagi. Semua orang berteriak dan mengancam Devi. Mereka sepenuhnya menargetkan Reva. Mereka ingin memaksa Reva untuk berlutut dan bersujud. Devi tampak malu. Lalu dia menatap Reva dan berangsur-angsur tatapannya menjadi tegas. Reva, apa yang telah kau lakukan tadi? Selesaikan masalahnya sendiri. Pergi dan minta maaflah kepadanya. Ayo, selesaikan masalah ini. Melihat ini Helen buru berkata, Nona Tanaka, semua ini salahku. Aku akan bersujud dan berlutut untuk meminta maaf, aku. Reva menarik Helen ke belakang badannya dan berkata dengan dingin, Devi, sekali lagi aku beritahukan kepadamu. Jika kau bukan cucu dari Tuan Tanaka, kau bahkan tidak punya hak untuk berbicara denganku. Ingin aku bersujud dan minta maaf, atas dasar apa? Devi hampir muntah darah saat mendengar ucapannya. Dengan marah dia berkata, Reva, kau terlalu sombong. Jangan dikira kakekku melindungimu jadi kau bisa seenaknya melanggar peraturan di sini. Jika kau berani mengacaukan pertemuan pertukaran medis ini, kau tidak akan bisa menanggung resikonya. Channel Cerita Roman, Bab 349. Reva, jadi kenapa? Hanya kumpulan sampah seperti ini saja masih dikatakan pertemuan pertukaran medis. Cih, begitu ucapan ini dilontarkan, semua orang langsung mengumpat. Berani sekali kau yang hanya seorang petugas pembersih RS saja punya hak apa untuk menghina kami. Kau ini benar-benar sampah tak berguna, sampah sosial. Memalukan sekali untuk berdiri bersama dengan orang seperti itu. Apakah Dr. Tanaka sudah gila? Mengapa dia mencari orang seperti itu untuk datang ke pertemuan pertukaran medis ini? Devi juga merasa sangat kesal. Dia berjalan ke sisi Reva dan berkata, Reva, aku sarankan lebih baik kau jaga lidahmu yang lincah itu. Kau jangan mengira di belakangmu ada perusahaan farmasi jadi kau bisa seenaknya melanggar peraturan di sini. Yang datang ke sini adalah tokoh-tokoh besar di bidang medis dari berbagai provinsi. Jika kau berani menyinggung mereka, aku yakin mereka bisa membuat perusahaan farmasi Sumu bangkrut dengan cepat. Masih belum terlambat bagimu untuk berlutut dan meminta maaf. Nantinya jika kau benar-benar mengacaukan pertemuan pertukaran medis ini maka kau benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk meminta maaf lagi sepanjang hidupmu. Dan pada saat ini tiba-tiba terdengar keributan di luar. Seseorang berseru, sudah datang, sudah datang. Dr. Hale sudah tiba di sini. Semua orang langsung bersemangat dan berlari untuk menemui Dr. Hale. Wajah Devi tampak begitu jelek. Dr. Hale sudah datang dan masalah penghinaan terhadap keponakannya belum diselesaikan. Lalu bagaimana dia harus menghadapinya sekarang? Dan orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian juga memandang Reva dengan tatapan mengejek. Dr. Hale sudah datang, bisa dipastikan Reva pasti akan mampus. Bahkan jika Dr. Tanaka membelanya juga apa gunanya? Dr. Tanaka sama sekali tak bisa dibandingkan dengan Dr. Hale. Dr. Hale yang dikelilingi oleh semua orang masuk dari luar pintu. Semua orang tampak begitu bersemangat dan menyambutnya dengan penuh kehangatan. Dr. Hale, apa kabar? Kami yang dari generasi muda mengucapkan salam kepada Dr. Hale. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku akan cukup beruntung bisa bertemu dengan Dr. Hale hari ini. Aku sudah merasa sangat puas dalam seumur hidupku. Semua orang hanya bisa menyapa tetapi tidak seorang pun yang bisa mendekat sampai ke depan Dr. Hale. Bagaimanapun juga kesenjangannya terlalu besar. Si pria berkacamata itu berjalan di depan semua orang lalu membungkuk dan berkata, Halo, Paman Hale. Papaku Jeffrey Santoso. Izinkan aku menyapa Paman Hale atas namanya. Dr. Hale berhenti sebentar dan berkata, Oh kau putranya Jeffrey, bagaimana kabar papamu? Si pria berkacamata itu dengan cepat berkata,
Terima kasih Paman Hale. Semuanya baik-baik saja. Dokter Hale mengangguk lalu si pria berkacamata itu menggunakan kesempatan itu untuk menghampiri Dokter Hale, wajahnya penuh kesombongan. Harus diketahui bahwa ketika semua orang menyapa Dokter Hale, dia sama sekali tidak membalas. Tetapi saat si pria berkacamata bisa berbicara beberapa patah kata dengan Dokter Hale, itu seperti sudah menunjukkan statusnya. Dan kali ini, orang-orang di sana tidak lagi meragukan hubungan Dokter Hale dengan si pria berkacamata itu. Wajah Devi langsung menjadi pucat. Dia menatap Reva dengan marah. Reva, lihat apa yang telah kau lakukan. Sekarang juga kau pergi dan menyingkir dari sini. Jika kau berani mengacaukan pertemuan pertukaran medis ini, aku akan membuat perhitungan denganmu. Reva mengabaikannya. Devi tidak bisa menahan diri untuk menjadi lebih marah dan segera melambaikan tangannya, panggil satpam dan usir dia. Tidak lama kemudian, sekelompok satpam langsung bergegas dan mengepung Reva dengan galak. Devi menunjukkan ekspresi sombongnya, Reva, sisakan sedikit harga dirimu. Keluarlah sendiri, jangan memaksa kami untuk bertindak. Dokter Hale ada di sini dan kakekku juga tidak akan membantumu. Untuk apa kau memperbesar masalahnya jika kau tidak mampu menanggungnya? Dan pada saat ini si pria berkacamata menghampiri dan mencibir, mau pergi. Jangan mimpi. Aku sudah beritahukan tadi, kalau Paman Haleku sudah di sini, kau pasti akan celaka. Berani melawan aku, memangnya kau punya hak? Devi tampak tidak enak hati, lalu dia menatap Reva dengan marah. Disuruh pergi sendiri kau tidak mau? Ingin cari mati ya sudah, silahkan. Reva meliriknya, ada jejak kesinisan di sudut mulutnya. Devi, kau kira aku benar hanya mengandalkan kakekmu. Kau benar-benar tidak tahu apa tentang kekuatan. Setelah berbicara, Reva maju selangkah dan berkata dengan kencang, Dokter Hale, apa kabarmu? Dokter Hale tidak sempat memperhatikan Reva karena dikerumuni oleh banyak orang tadi. Dan saat mendengar suaranya yang tiba-tiba itu dia langsung terkejut. Dengan segera Dokter Hale menoleh. Begitu dia melihat Reva, dia langsung merasa sangat gembira. Di bawah tatapan semua orang, Dokter Hale berjalan dengan bergegas mendekati Reva. Dengan ekspresi hormat, dia membungkuk dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Li, Anda juga datang ke sini. Channel Cerita Roman, Bab 350. Melihat situasi ini, semua orang langsung terkejut. Ada apa ini sebenarnya? Dokter Hale ternyata mengenal petugas kebersihan di RS ini. Bukan, ini bukan hanya kenal. Jika melihat sikap Dokter Hale terhadap Reva, dia sangat menghormati dan menghargainya. Ini seperti seorang junior yang menghormati seniornya. Apa yang terjadi? Devi juga tercengang. Dia menatap Reva dengan tatapan kosong. Jangan inilah andalannya. Tetapi, ini tidak terlihat seperti itu juga. Jika melihat sikap Dokter Hale yang begitu hormat terhadap Reva, sangat jelas bahwa Dokter Hale memiliki permohonan kepada Reva. Siapa sebenarnya Reva ini dan apa statusnya? Reva, aku kemari untuk masalah sepele. Oh, mata Dokter Hale berbinar, apakah memerlukan bantuan Hale ini? Reva tersenyum, ya. Ada sedikit hal kecil. Dokter Hale buru berkata, Tuan Li, silahkan katakan. Reva melirik pria berkacamata itu dan bertanya, ini keponakanmu. Si pria berkacamata itu langsung gemetar ketakutan. Bibirnya bergetar dan tak bisa berkata-kata lagi. Dokter Hale menggelengkan kepalanya, ayahnya adalah salah satu pasien aku. Ternyata begitu. Reva mengangguk. Barusan aku memukulnya, kau tidak apa-apa, kan? Dokter Hale langsung memelototin si pria berkacamata itu lalu dengan cepat berkata, jika Tuan Li memukulnya itu pasti karena dia memang sepatutnya dipukul. Bajingan satu ini berani menyinggung Tuan Li, dia memiliki syarat yang lebih dari cukup untuk mati. Pengawal, seret dia dan patahkan kakinya kemudian lempar dia ke samping jalanan. Sekelompok orang segera bergegas untuk menyeret si pria berkacamata itu keluar.
Si pria berkacamata itu menangis dan memohon belas kasihan tetapi tidak ada yang mempedulikannya. Dokter Hale sendiri yang memerintahkan secara langsung, siapa yang berani mengatakan sesuatu. Semua orang di sekitar mereka langsung terkejut. Hanya dengan satu ucapan Reva saja, Dokter Hale langsung mematahkan kaki si pria berkacamata itu tanpa menanyakan alasannya. Dokter Hale tampak seperti pelayan Reva di sini. Dokter Hale langsung tertawa, "Tuan Li, tak perlu marah atas hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Bagaimana kalau kita ke atas dan duduk dulu." Reva mengangguk lalu membawa Helen ke atas sambil ditemani oleh Dokter Hale. Saat melewati Devi, Reva menatap Devi dengan tatapan geli. Ekspresi Devi tampak rumit. Tadinya dia mengira bahwa Reva pasti akan mampus. Tetapi siapa sangka yang terjadi malah kebalikannya. Tidak lama kemudian, Dokter Tanaka kembali. "Di mana Tuan Li?" tanya Dokter Tanaka, "Kau tidak membuat Tuan Li marah, kan?" Mata Devi memerah dan dia berbisik, "Kakek, sebenarnya siapa Reva ini?" "Dokter Tanaka, bukannya aku sudah memberitahumu, dia adalah pria hebat." "Pria hebat macam apa?" Devi berkata dengan enggan, "Dia hanyalah menantu sampah dan seorang petugas pembersih di RS saja." "Pria hebat macam apa dia sebenarnya?" Dokter Tanaka mengerutkan keningnya dan berkata dengan serius, "Apakah kau telah melakukan sesuatu yang tidak sopan kepadanya?" Devi menggertakkan giginya dan tidak berbicara. Dokter Tanaka langsung kesal, "Kau ini memang benar-benar deh. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berbicara kepadamu. Aku memintamu untuk menyambut Tuan Li, itu artinya sedang memberi kesempatan kepadamu. Apakah kau tahu pria hebat macam apa Tuan Li itu? Nyawa aku ini diselamatkan oleh Tuan Li. Di kota Carson, tidak peduli apakah itu Austin King, Bradmon ataupun Kenji Sim, mereka semua harus bersikap hormat ketika bertemu dengan Tuan Li. Dan kau malah sama sekali tidak menghormatinya." Devi langsung tercengang. Ketiga pria terpandang itu pun harus menghormati Reva. Orang macam apa ini yang bisa lebih hebat daripada Austin? Tetapi, dia kan hanya menantu sampah, seorang petugas pembersih, atas dasar apa? Devi bertanya dengan enggan. Dokter Tanaka menggertakkan giginya, "Atas dasar apa? Lalu menurutmu atas dasar apa aku bisa memiliki statusku hari ini?" Kemudian Devi berkata dengan cemas, "Memangnya dia bisa dibandingkan denganmu? Kau adalah dokter hebat di kota Carson. Dokter yang sudah menyelamatkan banyak nyawa. Sedangkan dia hanya petugas kebersihan rumah sakit. Dan juga bergantung hidup kepada istrinya. Mana bisa dia dibandingkan denganmu?" Dokter Tanaka menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kekuatan." Channel Cerita Roman, Bab 351. Wajah Dokter Tanaka penuh rasa hormat. "Tuan Li adalah orang yang memiliki ilmu medis dengan level tertinggi yang pernah aku lihat atau aku dengar dalam seumur hidupku. Hidup dan mati seseorang ada di bawah kendalinya. Orang yang bisa mengendalikan hidup dan mati seseorang itu menurutmu dia atas dasar apa?" Devi langsung tercengang. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Reva akan memiliki ilmu medis yang begitu hebat. Kalau dia memiliki ilmu medis seperti itu, lalu mengapa dia mau menjadi menantu sampah? Dan mengapa dia bekerja di RS sebagai petugas pembersih? Dengan lembut Dokter Tanaka berkata, "Orang-orang yang berbakat di dunia ini biasanya selalu berperilaku di luar dugaan orang. Hana, aku terlalu menyayangimu sehingga membuatmu memiliki karakter yang mudah meremehkan orang lain. Aku beritahu kepadamu, dengan kekuatan Tuan Li, dalam 10 tahun ke depan prestasinya pasti tidak akan kalah dengan Tuan King. Aku memintamu untuk menyambut dia itu sudah merupakan keegoisan terbesar aku. Tak kusangka, kau malah mengacaukan semuanya. Aku harap Tuan Li tidak menyimpan dendam terhadapku." Devi langsung tercengang. Dan setelah beberapa saat dia berkata dengan suara kecil, "Kakek, meskipun aku sudah salah karena terlalu meremehkan orang tetapi kau juga tidak boleh begitu terhadapku. Dia itu sudah menikah.
Untuk apa kau menjodohkan dia kepadaku? Dokter Tanaka menggelengkan kepalanya, pernikahannya dengan Nara hanya sebuah formalitas saja. Pada awalnya Tuan Li ingin menyelamatkan adiknya. Jadi demi uang $100.000 dia harus menikah ke dalam keluarga Su. Mereka berdua telah menikah selama 3 tahun tetapi itu hanyalah status di atas kertas saja. Pernikahan ini bisa berakhir kapan saja. Jika kau bisa mendapatkan kesempatan ini untuk mendapatkannya, bukankah kau akan mendapatkan suami yang baik? Kau ini, setiap kali dikelilingi oleh sekelompok playboy tetapi malah menyia-nyiakan orang yang benar-benar hebat. Atau, mungkin ini juga belum jodohmu. Devi merasa sedikit menyesal di hatinya tetapi dengan enggan dia berkata, kalau bukan jodohku, itu yang terbaik. Dia saja berani memukul orang di acara seperti ini. Sama sekali tidak memiliki sikap seorang gentleman. Dengan orang seperti itu, apakah aku akan mendapatkan kebahagiaan? Dokter Tanaka, kalau begitu apakah kau tahu mengapa dia memukuli orang? Devi berkata dengan ekspresi jijik, aku tidak tahu dan aku juga tidak perlu tahu. Tidak peduli apapun alasannya, memukul orang itu tetap saja salah. Dokter Tanaka menggelengkan kepalanya lagi dan menghela nafas, Devi, aku beritahu lagi kepadamu. Jangan mencoba membujuk orang lain untuk menjadi baik tanpa memahami situasi orang itu. Jika orang itu bersikap baik itu juga belum tentu orangnya memahami situasi tersebut. Coba kau pergi lihat rekaman video CCTV-nya dan kau cari tahu dulu penyebabnya. Baru kau bisa mengatakan dia benar atau salah. Devi merasa enggan tetapi akhirnya dia pergi juga ke ruang keamanan untuk memeriksa rekaman video CCTV-nya tentang apa yang terjadi pada saat itu. Hal pertama yang dilihatnya adalah adegan Reva memukul wanita itu dan dia sengaja menonton kejadian itu sampai habis. Setelah melihatnya, air muka Devi langsung berubah. Sesuai dengan apa yang dikatakan Helen, wanita itu memang menabraknya ketika dia melangkah mundur. Tetapi wanita itu malah menamparnya dan menolak untuk memaafkannya. Helen lalu berlutut dan meminta maaf dan wanita itu masih saja memukuli Helen. Melihat ini Devi merasa sangat marah dan tidak sabar ingin memukul wanita itu. Pantas saja Reva memukulnya, karena siapapun yang melihatnya pasti akan geram. Kemudian, dia mengambil video mengenai kejadian si pria berkacamata itu. Untungnya, di tempat itu digunakan kamera CCTV yang canggih. Apalagi kamera CCTV yang ada di lokasi itu kebetulan dapat merekam percakapan orang-orang dengan jelas. Setelah mendengar apa yang dikatakan si pria berkacamata itu, Devi sangat marah hingga gemetaran. Seorang pria seperti si pria berkacamata yang mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti itu memang pantas dibunuh. Setelah menyelesaikan videonya, Devi merasa bersalah. Akhirnya dia mengerti apa yang dikatakan kakeknya. Jangan mencoba untuk membujuk orang lain berbuat baik tanpa memahami situasinya. Karena dia tidak tahu apa yang telah dialami orang lain sehingga dia tidak berhak mengomentari apa yang telah dilakukan oleh orang itu. Channel Cerita Roman, Bab 352, di kamar, lantai atas. Saat naik ke atas, Helen menggunakan kesempatan itu untuk meminta Dr. Hale merawat mamanya. Helen datang bersama Reva, tentu saja Dr. Hale tidak akan menolak. Dia meminta sopirnya untuk membawa Helen pulang dulu kemudian dia akan pergi ke sana untuk melakukan perawatan ketika semuanya telah selesai di sini. Sekarang hanya tersisa Reva dan Dr. Hale di ruangan itu. Lalu dengan penasaran dia bertanya, Tuan Li, gadis itu adalah temanmu. Mengapa kau tidak pergi dan merawat mamanya sendiri? Reva, aku tidak suka terlalu diekspos. Jika bukan karena keadaan yang mengharuskan, aku tidak akan bertindak. Ternyata begitu. Tiba-tiba Dr. Hale menyadari sepertinya Reva memang suka merendah. Pertemuan pertukaran medis kali ini kami mengandalkan Tuan Li. Akhirnya provinsi kita bisa stabil kembali. Dr. Hale berkata dengan penuh rasa emosional. Reva tidak mengatakan apa-apa tentang perwakilannya atas kota Carson dalam kompetisi tersebut. Tetapi dia hanya bertanya bagaimana ujian ilmu medis dalam pertemuan pertukaran medis ini.
Lalu Dr. Hale menceritakan tentang pertemuan pertukaran medis ini. Setiap tahun pada acara pertemuan pertukaran ini, setiap provinsi akan mengeluarkan kasus khusus dan dari setiap provinsi akan ada orang yang mewakili untuk diagnosis dan perawatan. Perhitungannya menurut dengan jumlah orang yang sembuh yang akan digunakan sebagai perhitungan peringkat ilmu medis dari setiap provinsi. Kemudian berdasarkan peringkat ini, tata letak industri medis di 6 provinsi selatan akan diputuskan pada tahun depannya. Termasuk tata letak obat, peralatan medis, institusi medis, DEL. Dengan kata lain, provinsi yang menang ini akan mendapat bagian terbesar di antara industri medis lainnya yang ada di 6 provinsi selatan. Sedangkan jika provinsi itu gagal maka bagianmu itu bahkan akan dibagi kepada orang lain. Provinsi Yama telah berada di posisi terbawah selama 7 tahun berturut-turut sehingga menyebabkan obat-obatan yang diproduksi di Provinsi Yama pada dasarnya tidak bisa dijual keluar dari lingkup Provinsi Yama. 1. Akibatnya, sebagian besar pabrik farmasi di Provinsi Yama telah ditutup. Kali ini Provinsi Yama mengundang Dr. Hale untuk memperjuangkan peringkat mereka dan melihat apakah dia bisa membantu menaikkan peringkat Provinsi Yama sehingga mereka bisa mendapatkan kembali beberapa manfaat untuk Provinsi Yama. Tiba-tiba Reva tersadar dan segera tertawa lagi. Sepertinya keluarga Regatta terlalu optimis. Di lantai bawah saat Aileen melihat Devi keluar dengan mata memerah, dia tidak tahan untuk tidak terkejut. "Devi, ada apa? Kakekmu memarahimu lagi. Ada apa sih sebenarnya dengan kakekmu? Mengapa harus menjodohkanmu dengan pria yang begitu liar dan biadab serta tak berkualitas itu? Dia menghajar orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan memukuli wanita juga. Orang macam apa dia itu? Benar seperti binatang saja sikapnya. Sekarang saja sudah berani memukul wanita di depan publik. Nanti kalau sudah berumah tangga pasti akan terjadi KDRT. Tidak, aku akan mencari kakekmu. Aku ingin menjelaskan kepadanya bahwa dia tidak bisa menganggap kebahagiaanmu itu sebagai permainan anak-anak saja." Dengan marah Aileen hendak naik ke atas tetapi dia langsung dicegah oleh Devi. "Kau tak usah pergi lagi. Kali ini, kita yang salah." Aileen tercengang. Kita salah apa?" Devi menghela nafas dan menceritakan apa yang barusan dia lihat di rekaman video CCTV. Semua orang langsung tercengang. Mereka sama sekali tidak menyangka kejadiannya akan seperti itu. Setelah terdiam begitu lama kemudian Louis berbisik, meskipun begitu dia juga tidak boleh langsung memukul orang. Memangnya dia tidak bisa berbicara baik dengan orang itu. Apalagi dia masih memukul seorang wanita. Aku kasih tahu ya, pria yang memukuli wanita adalah pria yang paling tercela. Segera setelah itu beberapa wanita yang berada di sebelahnya langsung mengangguk setuju. Devi meliriknya. Louis ini memang terkenal suka menjilat seperti yang sudah diduganya. Dan pada saat ini seorang pria muda tiba berkata, memukuli seorang wanita memang tidak benar tetapi itu juga tergantung situasinya. Dalam kejadian tadi, wanita itu sendiri yang menabrak gadis bernama Helen itu tetapi dia malah menyalahkannya dan meminta Helen untuk memberikan kompensasi atas kerusakan pakaiannya. Helen sudah berlutut tetapi dia masih bersikeras dan bahkan menamparkan Helen. Wanita seperti ini benar-benar sangat jahat. Aku rasa apa yang dilakukan Reva terhadap wanita ini sudah tepat. Jika kau tidak memukulnya, apakah harus membiarkan Helen ditampar dengan sia-sia? Kalimatnya ini segera membangkitkan kegeraman sekelompok gadis di sekitarnya. Aileen menatap dan berkata, "Si hitam, pantas saja kau tidak pernah menemukan pacar selama ini." Seorang pria yang begitu mendominasi dan memukul wanita dibenarkan. Memangnya mamamu bukan seorang wanita? Channel Cerita Roman. Bab 353. Si hitam itu tampak kesal dan berkata, "Ngobrol ya ngobrol aja. Mengapa sampai menyebutkan mamaku? Selain itu, saat mengatakan atau melakukan sesuatu kita harus memposisikan diri kita di situasi orang itu." Aileen, ketika kau diganggu oleh beberapa gadis di sekolah dan kakak lakimu datang untuk memukuli mereka.
Apakah kau masih akan mengatakan bahwa kakakmu itu tercela dan tidak tahu malu? Aileen segera berkata, memangnya bocah itu bisa dibandingkan dengan kakakku. Kakakku itu membalas dendam untukku. Lagi pula, para jalang itu memang pantasi dibunuh. Si hitam mengangkat bahu, iya, kau dipukuli dan kakakmu memukuli wanita. Wanita itu demi kau, itu dibenarkan. Sekarang Helen dipukuli dan Reva membalaskan dendamnya, lalu Reva pantas mati. Hei, siapa yang tidak masuk beradab sekarang? Aileen membuka mulutnya tetapi kemudian terdiam lagi. Akhirnya dengan marah dia berkata, sikap apa yang kau tunjukkan itu? Bagaimana cara kau berbicara? Aku kan seorang gadis, memangnya kau tidak bisa mengalah ya? Dengan tak berdaya si hitam berkata, aku sedang membahas masalah adab beradab ini denganmu. Dengan marah Aileen berkata, jadi maksudmu aku tidak beradab? Aku sedang membahas masalah sikap denganmu, sedangkan kau apa yang kau bicarakan itu? Si hitam terdiam, lalu dengan cepat Louis menengahi, sudah, Kak, untuk apa kau marah hanya gara-gara masalah sepele seperti ini? Lebih baik kita bahas dulu masalah Kak Devi. Aileen cemberut dan berkata, aku tak peduli siapa yang benar ataupun salah. Devi, bagaimanapun juga, pria seperti ini jelas bukan pasangan yang cocok untukmu. Lihat saja penampilannya itu, wajahnya yang jelek dan pakaiannya yang lusuh. Dan masih merupakan menantu sampah pula. Dan juga seorang petugas pembersih toilet RS. Aduh, apa sih yang ada di benak kakekmu itu? Bagaimana caranya dia membiarkan orang seperti itu masuk ke tempat ini? Bahkan Dr. Hale pun sangat sopan padanya. Ini benar-benar seperti kerasukan setan semua. Louis mencibir, Kak, memangnya kau masih tidak menyadari? Semua orang yang percaya kepada bocah itu adalah para orang tua. Coba kalian katakan, jangan bocah itu memang ahli dalam menipu orang tua. Sekarang para orang tua itu memang lebih kolot dan mudah ditipu terutama oleh orang-orang yang sudah sering berkeliaran di lingkungan sosial. Mata Aileen langsung berbinar, iya, ucapanmu itu sangat mungkin. Devi, kakekmu juga sepertinya begitu menghormatinya. Kau harus lebih hati-hati, penipu seperti ini sangat pintar. Para orang tua itu banyak yang tertipu. Bagaimana jika kau mengingatkan kakekmu? Sekalian mengingatkan Dr. Hale juga. Devi mengernyit sedikit, dia memang telah mendengar banyak sekali kasus seperti ini. Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa kakeknya juga akan mengalami hal seperti itu suatu hari. Setelah merenung sejenak lalu Devi menggelengkan kepalanya dan berkata, sudahlah, lebih baik aku tidak pergi untuk mengingatkannya. Kakek sedang sangat marah kepadaku sekarang. Jika saat ini aku pergi memberitahunya bukannya sama saja dengan meminta omelannya. Sudah, kalian juga tidak usah mengurusinya lagi, biarkan saja. Aileen mengangguk, ya benar, para orang tua ini tidak akan mau mendengar nasihat kita. Kau pergi untuk menasihatinya tetapi dia malah merasa kau ingin menyakitinya dan tidak berbakti kepadanya. Nanti kalau sudah tertipu dan mengalami kerugian, dia baru menyadari siapa yang benar-benar baik kepadanya. Biarkan saja, nanti saat mereka menyesal, baru kita lihat apakah mereka masih mau percaya kepada bocah itu. Louis tersenyum dan berkata, oke, Kak Devi, kau juga tidak perlu marah dengan orang seperti itu. Ayo cepat, Tuan Muda Regatta akan segera tiba. Sekalipun si Reva itu memiliki ilmu yang hebat tetapi apakah dia bisa dibandingkan dengan seutas rambut Tuan Muda Regatta? Tak ada gunanya menunda waktu untuk melihat Tuan Muda Regatta demi orang seperti itu. Mata Devi langsung berbinar, ya itu benar. Di antara begitu banyak orang yang datang ke pertemuan pertukaran kali ini, pemuda yang mana yang bisa dibandingkan dengan Dion? Channel Cerita Roman, Bab 354. Tidak lama setelah itu beberapa orang tiba di depan pintu dan sekelompok mobil mewah masuk. Suasana di tempat itu begitu mencengangkan. Dengan emosional Aileen berkata, penerus dari 10 keluarga terpandang di ibu kota provinsi ini memang benar-benar tidak biasa.
Siapa yang bisa dibandingkan dengannya di kota Carson ini? Orang yang berjalan di depan mobil sport seharga $20 juta itu adalah Dion Regata. Saat melihat Dion yang dikerumuni oleh semua orang itu, mata Devi langsung berbinar. Wanita mana yang tidak ingin prianya menjadi satu-satunya orang yang nantikan semua orang. Aura Dion saat ini melampaui jauh dari pria manapun yang pernah dilihat oleh Devi sebelumnya. Latar belakang keluarganya bagus dan dia juga sangat tampan. Tidak, aku sudah mau pingsan. Aileen tampak seperti orang idiot, dia mendorong Devi dengan kencang. Devi, kesempatanmu sudah tiba, mengapa kau tidak bergegas? Wajah Devi memerah tetapi dia merapikan pakaiannya dan menyapanya dengan senyum yang paling manis menurutnya. Halo Tuan Muda Regata, aku Devi Tanaka, cucu dari Dokter Tanaka. Kakekku meminta aku untuk menyambut di sini. Atas nama semua orang di kota Carson, aku menyambut kehadiranmu di kota Carson. Devi mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Dion tertegun sejenak, lalu dia menatap Devi dari atas sampai bawah. Senyum geli muncul di sudut mulutnya. Dokter Tanaka, tentu saja dia tahu, itu adalah anak buah Kenji Sim. Dukungan Kenji kepada Reva kali ini adalah untuk melawan keluarga Regata. Dan pada saat ini, cucu Dokter Tanaka malah datang menyambutnya. Apa maksud di balik ini semua? Tetapi saat melihat kecantikan Devi, Dion langsung mencibir diam-diam. Ingin bermain trik kecantikan dengan aku? Baiklah, kalau begitu aku akan bermain denganmu. Ternyata Nona Tanaka, merupakan suatu kehormatan bisa bertemu denganmu. Dion terkekeh dan meraih tangan Devi. Sepertinya dia memang sedang berjabat tangan dengan Devi tetapi setelah memegangnya, Dio sama sekali tidak mau melepaskannya. Devi tampak tercengang sedikit. Dia berjabat tangan dengannya karena merupakan sebuah sopan santun. Sedangkan Dion meraih tangannya dan tidak melepaskannya, bukankah ini terlalu cepat? Atau jangan dia langsung jatuh hati kepadanya pada pandangan pertama. Nona Tanaka, ini pertama kalinya aku datang ke sini. Bolehkah Anda mengajak aku berkeliling? Dion bertanya sambil tersenyum. Ekspresi Devi tampak sedikit canggung tetapi dengan cepat dia mendapatkan kembali ketenangannya dan sambil tersenyum berkata, tentu saja. Di depan semua orang, Devi digenggam oleh Dion dan berjalan mengeliling halaman depan dan belakang villa. Dari awal hingga akhir Dion sama sekali tidak melepaskannya. Devi juga tidak memaksa untuk melepaskan tangannya sehingga mereka benar-benar tampak seperti pasangan yang serasi. Aileen dan yang lainnya juga sangat bersemangat saat melihat itu. Jika Devi bisa berhubungan dengan Dion, bukankah kedepannya mereka juga bisa mendekati ke-10 keluarga terpandang di ibu kota provinsi? Setelah mereka berputar-putar untuk berkeliling akhirnya mereka sampai di kamar VIP di lantai atas. Ruang VIP ini sangat besar karena sebenarnya ini adalah ruang konferensi. Setiap perwakilan dari provinsi akan berada di ruang VIP yang berbeda. Reva juga sedang duduk di ruangan VIP ini. Dr. Hale sedang pergi mencari teman lamanya dan untuk sementara tidak ada di sini. Devi menarik tangan Dion masuk ke dalam ruangan itu tetapi ketika dia melihat Reva, wajahnya tampak sedikit canggung. Dan tanpa sadar ingin melepaskan tangan Dion, tetapi Dion malah menggenggamnya lebih erat dan langsung membawanya ke pelukannya. Devi merasa lebih malu lagi tetapi sebagai seorang gadis dia tidak mampu melawan Dion. Jadi dengan tak enak hati dia berkata, Tuan Muda Regata, ini adalah ruang istirahat untuk para perwakilan dari Provinsi Yama. Kalian istirahat di sini sebentar. Dion melingkarkan lengannya di bahu Devi dan melirik Reva, Nona Tanaka, apakah konferensi kali ini diselenggarakan oleh kakekmu? Apakah ruang istirahat untuk perwakilan Provinsi Yama ini bisa dimasuki oleh siapa saja dan sembarang orang? Devi buru-buru berkata, Tuan Muda Regata, Tuan Li ini adalah... Dion langsung memotong ucapannya, adalah apa? Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan Provinsi Yama. Reva, jika aku tidak salah mengingat, kau mewakili kota Carson, kan? Mengapa?
Kau pikir kota Carson sudah tidak ada harapan jadi sekarang kau datang ke Provinsi Yama.